Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil, dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya,
857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo.
Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu.
Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran.
Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran.
Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat,
Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies.
Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses
sukses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.
Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Safia mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri
sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024.
Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di Kabinet Pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana
Pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari Tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja
Pak. Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang.
Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding.
Sementara satu kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB, Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam.
yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar,
di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses
sukses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.
Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Safia mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri
sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024.
Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di Kabinet Pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana
Pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak?
Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang.
Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding.
Sementara satu kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam.
yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden
terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses
berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.
Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Sofia mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB, Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri
sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan.
Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di Kabinet Pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga
Sebelumnya, Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin.
Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampaikan apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah.
Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi.
Dua kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara satu kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo.
Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di Kabinet Pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil, dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda.
Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo.
Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu.
Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya? Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran.
Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran.
Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com, di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat,
Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies.
Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses
sukses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.
Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Sofia mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB, Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri
sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024.
Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di Kabinet Pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana
Pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak?
Pak. Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang.
Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza.
Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam, yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan
yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden
terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses
sukses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.
Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Safia mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman kompleks parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri
sudah mulai berjaga di setiap sudut kompleks parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di kompleks parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024.
Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di Kabinet Pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana
Pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex-calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari Tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja, Pak?
Pak. Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang.
Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza.
Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, Saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam.
yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, Saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil, dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, Saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar,
di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses
sukses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Duduk di depan tadi ya. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah. Kemudian masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Syafiah mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo.
Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi atau Menko Marves dalam kabinet mendatang. PKB melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait juga menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan dimanapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul juga menekankan bahwa jabatan Caimin di kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di kabinet. Dengan latar belakang ini, Anies Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, di mana mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres 2024. Kalah ya kalah, Anies Baswedan bereaksi usai Caimin diprediksi masuk Kabinet Prabowo. Anies Baswedan memberikan tanggapan atas kemungkinan Muhaimin Iskandar masuk ke Kabinet Prabowo. Anies dan Muhaimin berpasangan pada Pilpres 2024 silam. Yang tetapkan pemenangan berada dalam pemerintahan, yang tidak ditetapkan sebagai pemenang berada di luar, dan itu prinsip yang saya sering katakan, kata Anies. Muhaimin terlihat datang ke kantor Kemenham pada 17 Oktober 2024. Meski belum dikonfirmasi, sejumlah pihak menyebut Muhaimin diprediksi akan masuk dalam daftar Kabinet Prabowo nanti. Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi, Caimin tak memberikan komentar usai menghadiri pertemuan di kantor Kemenhan. Kabarnya, Kabinet Prabowo akan diisi 49 calon menteri yang telah dipanggil Prabowo ke kediamannya di Kertanegara sejak Senin 14 Oktober 2024. Di antara para menteri yang dipanggil Prabowo juga terdapat menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Presiden Joko Widodo. Ketua PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk dalam jajaran Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi hal itu, mantan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan respons pedas. Dikutip dari tribunnews.com, respons itu disampaikan Anies saat ditemui di kawasan Universitas Indonesia pada Kamis 17 Oktober. Anies mengaku menghormati keputusan Caimin yang bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran. Namun ia kembali menegaskan prinsip yang dipegang dalam proses berkontestasi pemilu 2024. Adapun Anies berpasangan dengan Caimin, lantas mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan jika memang kalah dalam kontestasi, sudah seharusnya berdiri di luar kelompok yang menjuarai perlombaan. Sebaliknya, Anies menegaskan kelompok yang kalah tidak ikut menjadi bagian dari para pemenang. Anies pun mengatakan prinsip itu sedang ia lakukan saat ini. Meski begitu, Anies tetap menghormati keputusan dari pihak lain, termasuk Caimin. Iya. Sampai apa aja Pak? Ya pokoknya hari ini briefing. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi salah satu tokoh yang mengikuti pembekalan calon menteri Kabinet Prabowo Gibran. Hal ini mengundang perhatian dari publik karena Caimin sebelumnya berbeda kubu dengan Prabowo saat Pilpres 2024. Ketua Harian PKB Syafiah Aswar mengungkap alasan Caimin bersedia menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Ia menyebut Caimin ingin membantu Prabowo menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial di masyarakat. Syafiah menjelaskan persoalan ekonomi terasa semakin berat karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang turun ke kelas bawah.
Kemudian, masalah sosial yang terjadi adalah maraknya perundungan dan kekerasan seksual. Safia mengapresiasi langkah Prabowo yang mengajak PKB bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Adapun pembekalan calon menteri digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat selama 2 hari mulai Rabu 16 Oktober hingga Kamis hari ini. Caimin sebelumnya juga telah memenuhi panggilan Prabowo di Jakarta bersama puluhan calon menteri lainnya. Di kabinet pemerintahan mendatang, PKB dikabarkan akan mendapat 3 kursi. 2 kursi menteri disebut-sebut bakal diisi oleh Caimin dan Abdul Qadir Karding. Sementara 1 kursi wakil menteri diisi oleh Wakil Ketua Umum PKB, Faisal Riza. Berdasarkan pantauan dari tribunnews.com di lokasi sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini belum ada aktivitas yang terlihat sibuk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada H-2 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Situasi ini terlihat masih cukup normal, namun ada beberapa kendaraan khusus yang sudah berjajar dan mondar-mandir di sekitar halaman Kompleks Parlemen. Terlihat juga personil gabungan TNI Polri sudah mulai berjaga di setiap sudut Kompleks Parlemen. Adapun diketahui Polda Metro Jaya bakal melibatkan 6.757 personil dan bila dirinci 6.757 personil pengamanan itu terdiri dari 4.100 personil Satuan Tugas Polda Metro Jaya, 1.667 personil gabungan Satgas Polres Jajaran Polda Metro Jaya, 857 Satgas Polres Jakarta Pusat, kemudian 133 personil BKO dari Pemda. Selain itu, saudara, terlihat juga tadi di Kompleks Parlemen sudah ada backdrop yang berukuran cukup besar, di mana memperlihatkan Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Backdrop tersebut ini bertuliskan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024 sampai 2029. Di sisi lain, menjelang pelantikan Prabowo Gibran ini juga sebelumnya Prabowo Subianto telah memanggil para calon menteri, calon wakil menteri, hingga calon kepala badan pemerintahan selama 2 hari, di mana pemanggilan itu dimulai dari Senin 14 Oktober 2024 dan Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan pembekalan yang juga berjalan selama 2 hari, mulai dari Rabu 16 Oktober 2024 hingga Kamis 17 Oktober 2024 lalu. Sementara itu, saudara, jelang pelantikan Prabowo Gibran, ex calon presiden atau capres Anies Baswedan, menanggapi terkait bergabungnya mantan pasangannya di Pilpres 2024 lalu, yakni Muhaimin Iskandar atau Caimin yang disebut bakal bergabung di Kabinet Prabowo. Anies yang ditemui di kawasan kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat pada Kamis 17 Oktober 2024 lalu, sebelumnya menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Keputusan ini juga diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga mengungkit terkait kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meski demikian, Anies tetap menghormati terkait pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara itu, Caimin yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi